Syiah Al-Imamiyah Al-Ithnai Asyariyah. Ini Dr. Nasir Al-Tafari, seorang ulama sunnah. Beliau tulis ini disertasi beliau. Tesisnya berjudul At-Taqrib Baina Sunnah wa Syiah. Apakah mungkin mendekatkan antara sunnah dan Syiah? Apakah mungkin? Nah ini buku disertasi dokter. Di sini penuh dengan nukilan tentang Syiah. Sekarang kalau mau buktikan tidak susah, buka aja internet, jelas situs-situs resmi, buka lagi situs resmi, buku-bukunya resmi. Lihat aja nanti, masuk di Google kalau mau cari, ya, yang istilah teman-teman Syekh Google, karena gue jadi Syekh sekarang, semua jadi tahu Syekh Google, masuk aja, masuk di meza.net semua dari situ, buku Al-Kafi yang mulai ada, Biharul Anwar ini Al-Majlisi ada, Al-Ummi tafsirnya Al-Ummi ada, tafsir Al-Ayashi ada, ya, sampai buku-buku yang kontemporer, buku Khomeini, ya, Wilayatul Faqih, kemudian Hukuman Islamiyah, ada semua. Lihat aja di situ, nukilannya Khomeini di mana, ya. Kita terbantu dengan internet untuk mengungkap pengakuan mereka, ya. Apa kata ini Al-Majlisi? Jilid 8 halaman 8 sampai 25. Judulnya jelas. Bab kufri thalatha wa nifatihim wa fadhaili a'malihim. Kekafiran ketiganya Abu Bakar, Umar, Utsman, serta nifaq dan perbuatan buruk mereka. Teks ini. Jadi Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Bukan dibuat-buat, ya. Ada sekarang bisa dibuat-buat. Teks-teks yang terdapat dalam kitab-kitab Syiah seperti Al-Kafi, Biharul Anwar, Al-Ummi, Al-Ayashi, kitab-kitab Syarh Nahjul Balaghah yang sekarang ini dipakai oleh orang-orang mahasiswa Indonesia di PUM, di Iran dipakai buku ini, Syarh Nahjul Balaghah, karya Ibnu Abdul Hadid. Dan juga jadi salah satu sumber rujukan Jalil Rahmat dalam menulis bukunya yang baru, judulnya Al-Mustafa. Jadi buku rujukannya Nahjul Balaghah. Jadi sebut di situ bahwa Muawiyah kafir, jelas. Dan menjelaskan tentang kekurangan para sahabat dapat ditemukan dengan begitu mudah. Padahal sudah sangat jelas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, pujian Allah SWT terhadap para sahabat. Bahkan predikat sebagai kau diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun dapat diketahui oleh setiap yang membacanya. Ini panjang nanti tentang sahabat dan kita tidak perlu bahas. Apa sih maksud Ahlus Sunnah bahwa sahabat adalah kaum udul, ya, orang-orang yang terpercaya? Ahlus Sunnah tidak memasungkan sahabat, enggak. Kita yakin sahabat juga manusia biasa. Kisah yang kita angkat di awal pertemuan tadi itu membuktikan bahwa sahabat manusia biasa, bisa salah, tapi ada kufur. Dan mereka bertobat dan kesalahan mereka berbuat salah. Kita tidak yakin dan tidak ragu itu. Ya, sahabat berbuat salah. Beda dengan sistem ismah kemaksuman yang dipakai oleh orang Syiah. Imam mereka tidak salah, bukan tidak salah, tidak boleh salah. Kok ada manusia tidak boleh salah? Gimana ceritanya? Anda imam tidak boleh salah. Kalau salah maka cari jalan keluar supaya tidak salah. Enak loh jadi imam. Mana sekarang enak itu. Ada satu film singkat judulnya Al-Imamah Sorban, kaum sorban. Jadi orang-orang Syiah sekarang ini dipimpin oleh kaum sorbanan. Kaum sorban, mereka orang-orang kaya, mereka berbuat apa yang mereka mau. Seperlima harta anggotanya harus kembali kepada mereka. Anak-anak yang nikah mut'ah juga tidak jadi masalah. Suka kalah nikah mut'ah, kemarin orang-orang Syiah enak. Pak Dian besok ada kan? Pak Dian itu beliau pernah punya anekdot, beliau cerita, ya, sama kita bahwa pernah dalam satu pertemuan dengan Serjalal yang Syiah itu, kemudian jalan-jalan begini. Tapi saya tidak pernah mut'ah. Maka Pak Dian dengan hati mengatakan, waduh, kasihan banget jalan. Udah Syiah nggak mut'ah lagi. Padahal yang Indonesia itu kan cuma mut'ah. Yang Indonesia mut'ah itu. Karena nggak ada yang lain, nggak ada yang enak. Anda menjadi orang Syiah, 1/5 pendapatan Anda harus masuk.
para kaum sorban itu. Kalau mau kita lihatkan filmnya, ini bahasa Arab. Dan kita perlihatkan Imam Syiah itu melaknat Abu Bakar, melaknat Aisyah. Itu bukan cerita-cerita, ada dan mereka nggak bisa dicari itu. Dan seterusnya. Yang kedua, pokok ajaran mereka adalah Syiah adalah al-imamah atau al-wilayah. Yang dimaksud dengan istilahnya adalah kepemimpinan. Syiah mengakui bahwa al-imamah adalah salah satu rukun agama. Sehingga yang berhak menjadi pemimpin adalah orang-orang yang telah mendapatkan legitimasi dari Allah SWT dan tunjukkan dari Rasulullah SAW atau yang mereka istilahkan sebagai wasiat. Jadi Anda menjadi khalifah kalau ada wasiat dari Nabi. Kalau nggak dapat, jangan jadi khalifah. Zalim berarti. Dan yang mendapat wasiat hanya Ali bin Abi Thalib. Ini mungkin dari Al-Qulaini. Al-Qulaini jilid 2 halaman 18. Bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun 5 perkara. Kita kan tahu ya, 5 rukun Islam ya. Apa rukun Islam yang Syiah? Salat, zakat, puasa, haji dan wilayah, kepemimpinan. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Syahadat malah hilang. Syahadat kemana? Gak ada syahadat di sini disebut. Yang ada hanya wilayah. Walau yunadi bi syai'in kama nudiya bil wilayah. Dan Islam tidak pernah menyeru seruan yang lebih besar melebihi seruan tentang al-wilayah, kepemimpinan. Namun sayang katanya umat manusia hanya mengambil 4 perkara dan meninggalkan perkara wilayah. Kita semua salah semua dalam manusia. Kenapa? Tidak pernah bicara masalah wilayah, masalah imamah, masalah kepemimpinan. Ini intinya ini ajaran. Makanya mereka sebut imamiyah karena ini. Dan dari sinilah bersumber semua itu. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir karena ini. Bahwa yang menjadi imam harus ada wasiat dari Nabi. Karena Abu Bakar tidak dapat wasiat, maka dia tidak berhak jadi khalifah. Umar dapat wasiat, tidak berhak jadi khalifah. Ali, Utsman dapat wasiat, tidak berhak jadi khalifah. Muawiyah apalagi? Muawiyah itu mereka silakan asyaitanul kabir, syaitan besar. Mereka sebut begitu. Muawiyah itu sahabat Nabi, penulis wahyu. Mereka sebut sebagai syaitan. Abu Bakar dan Umar mereka sebut sebagai jibtu wa taghut. Abu Bakar mereka sebut sebagai jibt, sebagai berhala. Umar mereka sebut sebagai taghut. Atau mereka sebut juga dalam satu doanya sebagai sanama Quraisy. Berhala Quraisy. Oh, berhala Quraisy. Abu Bakar dan Umar. Ngeri kalau baca buku-buku kayak mereka ini. Tapi harus pandai-pandai jaga emosi. Karena kalau enggak aku bisa pecah. Ini intinya, imamah ini intinya. Imamah ini intinya. Semua kesan itu bersumber dari sini. Karena mereka menganggap bahwa imamah itu adalah rukun agama. Tidak sah agama orang kalau tidak diyakini tentang imamah sebagai rukun. Tidak sah keyakinan orang kalau tidak meyakini Ali sebagai imam, Gus Hasan sebagai penggantinya. Itu semua itu. Ini akarnya, sumbernya. Yang ketiga, pengakuan kemaksuman para imam. Artinya tidak pernah dan tidak boleh. Ini saya katakan tidak boleh berbuat salah. Coba lihat ini penukilannya dari Al-Majlisi, jilid 25 halaman 11. Ketahuilah bahwa al-imamiyah telah sepakat akan kemaksuman para imam alaihi wassalam dari melakukan perbuatan dosa kecil ataupun besar. Maka tidaklah mungkin mereka melakukan perbuatan dosa tersebut secara sengaja ataupun lupa. Tidak pula karena kesalahan berijtihad atau karena lain yang datang dari Allah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah kalau imam. Nah sekarang